Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga tugas UTS ini dapat terselesaikan. Dan juga selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode Fuzzy Tsukamoto dalam memprediksi produksi batako. Jadi judul jurnal yang saya ambil yaitu metode Fuzzy Tsukamoto memprediksi jumlah produksi batako di Nusa Cendana berdasarkan data persediaan jumlah permintaan. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alamsyah Safan dengan NIM 1058411111823 dari kelas 5D. Nah, adapun penulis jurnal dari yang saya ambil yaitu namanya Andi Yanson Panjijawa dan Yulia Watisari. Selanjutnya masuk di pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang batako. Jadi batako merupakan bahan bangunan yang penting di Nusa Cendana menurut jurnal yang saya ambil ini. Kemudian ada masalah produksi seringkali tidak sesuai permintaan atau seringkali tidak sesuai persediaan, terkadang kelebihan dan terkadang juga kekurangan. Jadi solusi di sini menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memprediksi produksi optimal. Kemudian ada tujuan presentasi yaitu memahami penerapan metode ini dalam studi kasus batako. Selanjutnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu Fuzzy Tsukamoto. Nah, Fuzzy Tsukamoto merupakan metode pengambilan keputusan yang menangani data tidak pasti atau data tidak kurang akurat. Adapun beda dengan logika biasa. Kalau logika biasa cuma ya atau tidak. Pada tingkatan kebenarannya, misalnya cukup tinggi, sedikit rendah. Nah, ini cocok untuk masalah yang sulit diukur dengan angka pasti seperti permintaan pasar. Kemudian langkah-langkah bagi Tsukamoto di jurnal ini. Di sini ada 4 langkah dan yang pertama itu ada falsifikasi, yaitu mengubah input permintaan atau persediaan jadi himpunan fuzzy, misalnya rendah, sedang, tinggi. Kemudian langkah yang kedua ada pembentukan aturan if-then. Nah, di sini if-then digunakan untuk membuat aturan yang menghubungkan input dan output produksi. Kemudian selanjutnya ada inferensi fuzzy. Inferensi fuzzy digunakan untuk menghitung hasil dari setiap aturan yang aktif. Dan yang terakhir ada defusifikasi. Defusifikasi digunakan untuk mengubah hasil fuzzy jadi angka pasti, jumlah produksi yang real. Kemudian variabel input dan output. Nah, di sini ada 2 input, kemudian 1 output. Nah, input yang pertama ada jumlah permintaan batako, satuan biji. Dikategorikan rendah jika lebih kecil sama dengan 4.500. Kemudian dikategorikan sedang jika 4.500 sampai dengan 5.500. Kemudian dikategorikan tinggi jika lebih besar sama dengan
5.500. Masuk di input kedua, persediaan bahan baku batako satuan kilogram. Di sini dikategorikan sedikit jika lebih kecil sama dengan 3.000, kemudian cukup jika 3.000 sampai dengan 4.000, dan selanjutnya dikategorikan banyak jika lebih besar sama dengan 4.000. Adapun outputnya, jumlah produksi batako satuan biji dikategorikan kurang jika ia lebih kecil sama dengan 5.000, sedangkan sedang dikategorikan sedang jika 5.000 sampai dengan 6.000. Nah, dikategorikan lebih jika lebih besar sama dengan 6.000. Kemudian contoh aturan Fuzzy di jurnal ini. Nah, contoh aturan if then totalnya 9 aturan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, jika permintaan sama dengan rendah dan persediaan sedikit sama dengan sedikit, maka produksi sama dengan kurang. Kemudian jika permintaan sama dengan sedang dan persediaan sama dengan cukup, maka produksi sama dengan sedang. Dan yang terakhir, jika permintaan sama dengan tinggi dan persediaan sama dengan banyak, maka produksi sama dengan lebih. Kemudian perhitungan inferensi dan definifikasi. Di sini ada inferensi, hitung derajat keaktifan. Seberapa cocok input dengan aturan. Contoh, permintaan sama dengan 5.000, sedang dan persediaan sama dengan 3.500 cukup. Di aturan 2 aktif dengan derajat 0,5. Kemudian ekuizifikasi memakai metode centroid. Nah, titik tengah membuat ubah jadi angka pasti. Kemudian ada rumus sederhananya, yaitu jumlah dikali derajat dikali nilai output dibagi jumlah derajat. Selanjutnya hasil penelitian. Nah, jumlah produksi batako yang disarankan 5.753 biji batako. Hasil yang diharapkan, yang pertama mencukupi permintaan pasar. Kemudian yang kedua, tidak ada pemborosan bahan baku. Kemudian yang ketiga, penelitian menyatakan bahwa metode Fuzzy Tsukamoto efektif untuk memprediksi ini. Kemudian kesimpulan. Nah, yang menjadi kesimpulan di sini ada metode Fuzzy Tsukamoto dapat digunakan untuk memprediksi produksi batako yang optimal. Adapun hasil prediksi yaitu 5.753 biji batako untuk Nusa Cendana. Selanjutnya, di sini metode ini cocok untuk menangani masalah dengan data tidak pasti. Yang terakhir, saran ini bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel, misalnya harga bahan baku untuk hasil yang lebih akurat. Nah, ini merupakan daftar pustakanya yang saya ambil, daftar pustaka jurnal yang saya ambil dari Google Scholar. Terima kasih. Sekian dari video saya yang menjelaskan tentang metode Fuzzy Tsukamoto. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.